Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah rice cooker. Untuk brandnya adalah Meiko. Nah, seperti ini teman-teman untuk brandnya. Selanjutnya untuk tipe detailnya bisa kita lihat di bagian bawah. Untuk label yang tertera di bawah tertulis Meiko Smart Rice Cooker Low Carbo dengan model MOD strip MC 2002, kapasitas 400 watt. Dan di bagian depan di sini adalah panelnya, dan ini touchscreen ya teman-teman, seperti ini. Tertulis di sini Meiko. Selanjutnya di sini ada tombol preset, timer, menu, start, dan cancel. Dan di sini untuk displaynya. Selanjutnya untuk mengetahui detail kerusakan seperti apa, coba kita colokkan dan kita lihat untuk kerusakannya. Saya colokkan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk displaynya seperti ini. Selanjutnya coba saya tekan startnya. Nah, bisa teman-teman lihat dari hasil percobaan ini ternyata di sini ada kode error E1. Coba saya ulang. Saya cabut dulu. Selanjutnya saya coba hidupkan kembali. Nah, bisa teman-teman lihat, terlihat untuk displaynya ada error E1 seperti ini. Bagaimana solusi perbaikan untuk rice cooker Meiko dengan kode error E1? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Dengan memperhatikan video percobaan di awal, bahwasanya untuk rice cooker Meiko ini ada kode error E1, bisa jadi ada sensor-sensor yang rusak, atau mungkin ada kabel yang short, atau seperti apa. Dan selanjutnya akan saya bongkar untuk cover atasnya ini, dan kita lihat untuk jenis kerusakannya seperti apa. Lanjut. Dan inilah penampakan komponen untuk rice cooker dengan brand Meiko tersebut setelah saya buka untuk cover bawah dan atasnya. Di sini untuk bagian cover bawah seperti ini teman-teman. Ya, mohon maaf untuk proses pembongkarannya saya skip karena durasi. Di sini untuk komponen-komponennya seperti ini. Ini adalah kontrolnya. Di sini terdapat thermofuse. Selanjutnya dari komponen sini terdapat kabel juga yang mengarah ke panel atas sini. Dan di sini untuk komponen yang terdapat di cover atasnya terdapat hanya sebuah sensor aja seperti ini teman-teman, dan beberapa kabel penghubung. Selanjutnya akan saya telusuri untuk jenis kerusakan error E1 ini, untuk permasalahannya tuh dari mana, apakah ada yang short atau seperti apa. Dan inilah penampakan modulnya setelah saya keluarkan dari posisi aslinya. Seperti ini teman-teman untuk modulnya. Selanjutnya di sini tadi saya sudah melakukan penelusuran di area modul ini. Dan di sini saya tidak menemukan komponen-komponen yang mencurigakan atau seperti apa. Terlihat masih bagus-bagus saja. Selanjutnya di sini saya melakukan pengecekan untuk kabel-kabelnya. Untuk range pengukuran multitesternya saya gunakan range pengukuran buzzer. Artinya jika terhubung akan terbunyi bip panjang seperti ini. Nah, seperti itu. Di sini untuk kabel sensor saya sudah putus seperti ini teman-teman, ya, karena saya akan melakukan pengecekan terhadap kabelnya ini masih terhubung bagus atau tidak. Di sini ada dua kabel warna merah dan biru seperti ini, dan coba saya lakukan pengecekan untuk kabelnya. Untuk kabel warna putih. Nah, untuk kabel warna putih masih terhubung bagus ya teman-teman. Selanjutnya untuk kabel warna biru. Nah, ini kabel warna biru ini sedikit bermasalah. Nah, seperti ini. Untuk kali ini tidak terhubung dan resistensinya itu berubah-berubah. Bisa jadi kabel warna biru ini mungkin ada masalah. Nah, seperti ini. Nah, terkadang terhubung tapi terkadang tidak. Selanjutnya akan saya lakukan pengecekan untuk kabel warna biru ini, apakah ini ada yang putus atau seperti apa. Setelah melalui penelusuran lanjutan saya, memang benar teman-teman, saya menemukan kabel biru ini sedikit bermasalah, dan untuk kali ini saya sudah sambung seperti ini. Jadi
Si kabel biru ini awalnya belum terlalu putus-putus banget, dan tadi saya tarik-tarik seperti ini. Nah, ternyata itu setelah saya tarik itu kabelnya putus. Mungkin si kabel ini sudah rapuh ya. Dan untuk kali ini saya sudah solder seperti ini. Selanjutnya akan saya rapikan dan akan saya solasi lebih kuat lagi, agar nantinya untuk kasus seperti itu tuh tidak terulang kembali. Lanjut. Untuk kali ini kabel sensor yang di sini nih saya sudah rapikan seperti ini teman-teman. Analisa saya untuk kabel ini putus, memang di sini ada gerakan sedikit tertarik kabelnya saat kap atasnya itu dibuka tutup seperti ini. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya setelah proses perbaikan, kita akan rapikan untuk cover atasnya ini dan kembali kita tes apakah rice cooker ini berfungsi normal kembali. Untuk kali ini rice cooker saya sudah assembling total dan saya sudah colokkan. Kalau kita cek untuk sininya ya, memang udah panas. Oke teman-teman, setelah melalui proses perbaikan lanjutan, ternyata biang permasalahannya tuh ada pada sensornya ini teman-teman. Ini adalah sensor suhunya dan terpasang di kap atas ini di dalam. Memang untuk sensor ini awalnya saya ukur itu normal-normal saja, terkesan tidak ada masalah, tapi terkadang itu resistensinya tuh over, dalam arti terukur mega ohm, tapi terkadang memang terukur normal. Ya memang di awal saya juga menemukan kabel penghubung sensor itu ada yang bermasalah, dan itu pun saya sudah sambung. Selanjutnya untuk rice cooker ini saya coba hidupkan, itu awalnya tuh normal, tapi setelah berjalan sekian menit untuk error E1 itu keluar lagi. Setelah melalui proses lanjutan, saya ganti untuk sensornya ini dan alhamdulillah untuk rice cooker ini sudah normal kembali. Tapi permasalahannya itu untuk mencari sensor suhu yang sama persis seperti ini di online tuh rada susah. Saya tidak menemukan teman-teman. Saya menemukan sensor punyanya Philips dan Yongma. Tapi masalahnya bentuk fisiknya itu sedikit berbeda. Jadi untuk diameternya ini itu lebih gede dari aslinya dan lebih pendek dari aslinya juga. Dan untuk sensor ini saya sudah pasang di sini teman-teman. Dan setelah pergantian sensor tersebut, untuk rice cooker ini sudah normal kembali. Di sini untuk rice cookernya saya sudah cobain lama, dan untuk error E1 itu sudah tidak keluar lagi. Seperti ini. Ini saya sudah cobain hidupkan dari tadi, dan alhamdulillah untuk errornya itu sudah tidak keluar lagi. Dan untuk sensornya ini terpasang di sini teman-teman. Nah, di sini. Ini untuk sensornya. Bisa teman-teman lihat fisiknya seperti ini. Nah, untuk fisiknya sendiri memang lebih besar dari komponen aslinya. Nah, seperti ini. Tentunya dengan fisik yang lebih besar itu akan ada masalah dalam pemasangannya. Kita harus memerlukan effort yang lebih untuk mengganti sensor ini. Alhamdulillah dengan pergantian sensor ini untuk rice cooker ini sudah berfungsi kembali. Saya teman-teman lihat untuk kali ini saya gunakan untuk memasak air aja untuk sekedar mencobanya, dan bisa teman-teman lihat ini sudah panas ya. Terlihat ada uap seperti itu. Selanjutnya untuk display pun hingga saat ini tidak keluar lagi untuk error E1-nya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Jika teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna, akhirnya dari saya bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.